Selamat pagi, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun berada. Shalom berkat dalam. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam renungan kisah singkat Santo Methodius dari Konstantinopel. Patriark Methodius. Santo Methodius hidup pada abad ke-8, lahir dan dibesarkan di Sisilia. Methodius mengenyam pendidikan tinggi dan ia menghendaki jabatan yang sesuai untuknya. Sebab itu ia memutuskan berlayar ke Konstantinopel agar dapat memperoleh kedudukan penting di istana kaisar. Dalam perjalanannya, ia bertemu dengan seorang biarawan kudus yang berbincang dengannya dalam suatu percakapan panjang serta mendalam. Segala pertanyaan tentang Tuhan dan kehidupan abadi bermunculan dalam benak Methodius. Biarawan itu membantunya sadar bahwa guna memperoleh sukacita sejati di dalam hidup, ia perlu mempersembahkan dirinya kepada Tuhan dalam hidup religius. Ketika Methodius tiba di Konstantinopel, ia melewati istana dan menuju sebuah biara. Umat Kristen sedang menghadapi masa-masa sulit di Konstantinopel. Konflik ikonoklas pecah kembali. Sebagian berpendapat bahwa adalah salah memiliki gambar-gambar ataupun ikon-ikon religius. Mereka keliru karena menyangka bahwa orang berdoa kepada gambar atau patung dan bukan kepada pribadi yang diwakilinya. Terjadi pertikaian sengit dan kaisar ikut campur di dalamnya. Ia berpendapat dengan orang-orang yang menolak penggunaan gambar dan patung di dalam ibadah. Sebaliknya, Santo Methodius tidak sependapat dengan kaisar. Ia paham betul mengapa umat Kristen membutuhkan sarana gambar dan patung dalam beribadah. Ia diminta oleh Patriark Nicophorus untuk pergi ke Roma dan mohon Bapa Suci menyelesaikan persoalan. Ketika ia kembali, kaisar menjatuhkan hukuman penjara selama 7 tahun kepadanya. Methodius menderita dalam sel penjara gelap serta pengap. Namun demikian ia tidak patah semangat. Ia tahu bahwa Yesus akan mempergunakan penderitaannya untuk menyelamatkan. Tahun 842 Kaisar wafat. Istrinya Maharani Theodora menggantikannya karena putra mahkota Mikael ketiga saat itu masih bayi. Maharani mempunyai pendapat yang berbeda dari suaminya. Ia berpendapat bahwa orang-orang seharusnya bebas mempergunakan sarana patung, ikon, dan gambar-gambar kudus apabila mereka menghendakinya. Maharani memulihkan penggunaan ikon dalam ibadah gereja. Ia memecat Patriark Yohanes ke-7 yang merupakan salah seorang ikonoklas dan mengangkat Methodius sebagai penggantinya, sehingga mengakhiri konflik ikonoklasme. 1 minggu setelah menjadi patrik bersama dengan Maharani Theodora dan Pangeran Mikael III, Methodius melakukan prosesi kemenangan dari gereja Blasernai ke Basilika Hagia Sophia tanggal 11 Maret 843 dan memulihkan ikon di gereja.
Peristiwa ini dianggap sebagai restorasi Gereja Ortodoks dan menjadi hari libur Gereja Ortodoks Timur. Dirayakan sampai hari ini pada setiap tahun pada hari Minggu pertama Puasa Agung dan dikenal dengan sebutan Kemenangan Ortodoks. Santo Methodius menulis karya-karya indah tentang teologi dan kehidupan rohani. Ia juga menuliskan riwayat hidup para kudus dan juga sajak. Methodius menjadi patrik selama 4 tahun. Wafat pada tanggal 14 Juni 847. Perayaan 14 Juni. Lahir dan hidup pada abad ke-9, kota asal Sirakusa, Sisilia, wilayah kaya Konstantinopel, Roma. Wafat 14 Juli 847 oleh sebab alamiah. Salam peradaban kasih, terpujilah Tuhan. Amin.